Bisa dimulai ya teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. 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 Sehat kan semuanya? Kakak juga. Iya, Amin. Gimana kabar Fatia? alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Oke, sebelum kita mulai kelas bahasa Arab online pada hari ini, aku mau memperkenalkan diri aku dulu nih. Jadi, nama aku Fatia Savana. Seperti yang kalian lihat di username aku ini. Aku kelas 10 dari SMA IT HSI IDN Bekasi. Nah, karena kalian udah tahu nih nama aku, sekarang aku mau ngasih tahu sebenarnya kita tuh hari ini mau ngapain sih? Jadi hari ini kita itu mau membahas salah satu hiwar yang ada di buku Al-Arabiyah Baina Yadaik, Kitabut Talib Al-Awwal Minal Wahdah Al-Hadiyata Ashrah atau dari bab 11 buku AB. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau ngasih tahu nih ke kalian 7 alasan kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab. Jadi di sini ada 7 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Alasan yang pertama, sebentar teman-teman. Alasan yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu kan, jadi Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa Arab ya teman-teman. Dan di Al-Quran itu disebutkan tuh keistimewaan bahasa Arab lebih dari 10 tempat. Dan itu menunjukkan bahwa bahwa bahasa Arab mempunyai keistimewaan yang sangat banyak. Kemudian alasan yang kedua, kalau kita mempelajari bahasa Arab, hal itu memudahkan kita untuk menghafalkan, memahami, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Misalkan nih teman-teman, kalian lagi scroll Instagram, terus ada postingan yang berisikan hadis, tapi si pemilik akun itu eh, nggak ngasih terjemahannya. Nah, karena kalian udah menguasai ilmu bahasa Arab, kalian tuh langsung paham apa makna dari hadis tersebut tanpa harus kalian translatein. Suara Ana terdengar jelas? Terdengar. Jelas. Jelas. Ya. Contoh lain, misalkan kalian eh, lagi murojaah Al-Quran nih. Tanpa kalian harus lihat terjemahannya lagi, kalian itu udah paham gitu makna dari apa yang kalian baca. Kemudian, alasan yang ketiga, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Seseorang yang memahami bahasa Arab, terutama kaidah-kaidah nahwu, akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak mempelajarinya sama sekali. Jadi teman-teman, kita itu belajar bahasa Arab, nggak cuma belajar mufradat-mufradatnya aja, nggak cuma mempelajari hiwar-hiwarnya aja, tapi kita juga harus mempelajari kaidah-kaidahnya. Biar apa? Biar kita tuh semakin mudah memahami Islam, memahami agama Islam ini. Karena kan beda banget ya teman-teman, antara seseorang yang dia itu belajar bahasa Arab sama yang enggak mempelajari bahasa Arab. Kemudian, alasan yang keempat, dengan kita mempelajari bahasa Arab, itu memudahkan kita menggali ilmu dari ulama secara langsung, atau membaca berbagai karya ulama. Jadi teman-teman, kalau kita udah menguasai ilmu bahasa Arab, kita tuh kalau mau mempelajari agama Islam, kita bisa langsung membaca kitab-kitab para ulama yang bertuliskan bahasa Arab, tanpa harus tanpa kita harus membaca terjemahannya. Karena kan buku terjemahan itu sifatnya terbatas ya teman-teman. Apa sih maksud terbatas? Maksudnya buku terjemahan itu biasanya nggak mencakup semua topik yang ada di buku aslinya.
Begitu. Kemudian, alasan yang kelima, bahasa Arab adalah bahasa yang menjadikan hati kita sebagai seorang muslim menjadi tenang atau tentram. Misalkan nih teman-teman, kalian sholat. Kita kan sholat udah pasti banget ya baca Al-Quran. Dan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Nah, karena kita udah menguasai ilmu bahasa Arab, kita tuh jadi tahu gitu, apa makna dari yang kita baca. Jadi itu bisa menjadikan sholat kita lebih tenang atau tentram. Jadi kita nggak perlu lagi tuh mikirin hal-hal lain yang nggak seharusnya kita pikirin ketika sholat. Karena kita fokus dalam memaknai dari apa yang kita baca. Kemudian, alasan yang keenam, bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang artinya, oleh karenanya, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, diajarkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi wasallam, diturunkan kepada tempat yang paling mulia di muka bumi. Diturunkan pula di bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Dari berbagai sisi itu, teman-teman, kita bisa menilai nih, bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu mulia dan menggunakan bahasa Arab, jadi bahasa Arab juga dibilang bahasa yang mulia. Kemudian, alasan yang terakhir, yaitu alasan yang ketujuh. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Nah, ini alasan yang terakhir. Bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami, dan mudah digunakan sebagai hukum manusia. Jadi teman-teman, menurut aku tuh ya, bahasa Arab tuh bahasa yang mudah banget. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku udah dengar banyak dari ustadzah-ustadzah aku yang bilang kalau di luar sana tuh banyak tulab dan tolibat, mereka tuh belajar bahasa Arab cuma dalam waktu 12 minggu atau dalam waktu 3 bulan. Dan mereka tuh udah, Masya Allah gitu, udah bisa mengartikan atau menerjemahkan kitab-kitab para ulama dan bisa berbicara bahasa Arab dengan kaidah-kaidah yang benar. Selagi kita benar-benar selagi kita sungguh-sungguh untuk berhasil dalam ilmu bahasa Arab ini. Nah, itu dia 7 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Sebentar ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Sebenarnya kita itu mau mempelajari, nah, ini adalah bab yang bakal kita pelajari pada hari ini. Gambarnya terlihat jelas kan teman-teman? Jelas. Jelas. Al-Wahdah Al-Hadiyata Ashrah atau bab 11. An-Nas wal Amakin. An-Nas, perlu kalian ketahui, An-Nas ini tuh jamak. Jamak itu apa sih? Jamak itu kata yang menunjukkan hewan atau manusia atau benda yang jumlahnya itu 3 atau lebih. Nah, Anas ini kan jamak. Apa mufradnya? Mufradnya itu insan, yang artinya manusia. Wal amakin. Amakin ini juga jamak. Dan mufradnya itu makan, yang artinya tempat. Anas wal amakin, jadi artinya itu manusia dan tempat-tempatnya. Nah, ini dia hiwar yang bakal aku bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau mendengarkan ke kalian audio yang berisikan hiwar antara Sabit dan Haris ini. الكتاب الأول، الوحدة 11، الناس والأماكن، الدرس 91، الحوار الأول. انظر واستمع. لماذا تركت العراق؟
انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق؟ هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وأين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. Nah, kalian udah dengar kan hiwar yang berisikan antara siapa tadi? Bentar. Nah, karena kalian udah dengar hiwar antara Sabit dan Harith ini, sekarang aku mau langsung ngejelasin ya. Di sini Sabit nanya ke Harith, limadza tarakta al-Iraq? Limadza itu artinya kenapa? Tarakta itu dhamir anta dari fiil taraka yatruku. Ayo teman-teman, buat kalian yang mau nulis apa yang udah aku ketik di bagian kanan ini boleh banget ya. Atau mau kalian SS juga boleh. Tarakta itu tadi yang aku bilang dhamir anta dari fiil taraka yatruku. Yang artinya di Indonesia itu meninggalkan. Contoh dari kalimat taraka yatruku. Taraka at-talibu kutubahu fil bait. Pelajar itu meninggalkan bukunya di rumah. Limadza tarakta al-Iraq? Irak itu suatu negara. Nama suatu negara. Limadza tarakta al-Iraq berarti artinya kenapa kamu meninggalkan Irak gitu. Terus Harith jawab nih, intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikati huna. Intaqalat itu dari fiil intaqala yantakilu ila. Bimakna taraka makanahu wa dhahaba ila makanin akhar. Intaqala yantakilu itu artinya pindah. Di sini aku udah bikin contoh lain dari intaqala yantakilu. Intaqalatu ini fiil madi domir ana. Intaqaltu min syaqqatin ila baitin. Aku telah pindah dari apartemen ke rumah. Intaqalat asyarikatu. Syarikatu ini mufrad dan jamaknya itu syarikatun yang artinya perusahaan. Berarti intaqalati syarikatu ila Jeddah, telah pindah perusahaan itu ke Jeddah. Wa ana mudirus syarikati huna. Wa ana itu artinya dan aku, mudir itu mufrad dan jamaknya mudirun yang artinya direktur atau pengelola. Wa ana mudirus syarikati huna dan aku pengelola atau direktur perusahaan di sana. Jadi arti dari bagian yang pertama ini, limadza tarakta al-Iraq? Kenapa kamu meninggalkan Irak? Terus Harith jawab, intaqalati syarikatu ila Jeddah, telah pindah perusahaan ke Jeddah. Wa ana mudirus syarikati huna dan aku pengelola atau direktur perusahaan di sana. Terus bagian yang kedua, Sabit bilang, kunta sa'idan fil Iraq. Kunta itu dhamir anta min fi'lin kana yakunu. Biasanya teman-teman, kana yakunu ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan atau situasi yang telah terjadi di masa lalu. Di sini aku udah bikin contoh lain dari kana yakunu. Kana Muhammadun faqiran wal ana ghaniyun. Kana Muhammad, dulu Muhammad. Faqiran, fakir itu miskin. Wal an, dan sekarang ghaniyun, dia tuh kaya.
Jadi kana yakunu itu buat mengungkapkan keadaan yang telah terjadi di masa lalu. Kunta berarti dulu kamu. Sa'id itu mufrad dan jamaknya itu suadaun. Sa'id artinya senang. Wadidduhu atau lawan katanya yaitu hazin yang artinya sedih. Kunta sa'idan fil Iraq. Dulu kamu senang di Irak. Terus Haris bilang, hadza sahih. Hadza itu artinya ini. Sahih artinya benar dan lawan katanya itu khoto yang berarti salah. Hadza sahih. Maksudnya perkataan si Habib ini yang bilang dia tuh dulu tinggal di Irak tuh senang tuh benar gitu. Hadza sahih. Ini benar. Al-Iraqu baladun jamilun. Irak itu, baladun itu negara. Artinya negara. Wa jam'uhu dan jamaknya biladun. Al-Iraqu baladun jamilun. Jamil itu indah. Wadidduhu atau lawan katanya qabih yang berarti jelek. Al-Iraqu baladun jamilun. Irak itu negara yang indah. Waliya asdiqaun hunak. Waliya itu artinya dan aku mempunyai. Asdiqo di sini itu jamak. Dan mufradnya sadiq yang artinya teman. Waliya asdiqaun hunak dan aku mempunyai teman-teman di sana. Karena ini jamak berarti menunjukkan bahwa temannya itu di situ nggak cuma satu atau nggak cuma dua, tapi 3, 4 atau lebih dari itu. Jadi arti dari bagian yang kedua ini, kunta sa'idan fil Iraq, dulu kamu senang di Irak. Jadi tinggal di Irak tuh si Harith itu udah senang. Terus Harith jawab, hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Ini benar, Irak itu negara yang indah. Waliya asdiqaun hunak dan aku mempunyai beberapa teman di sana. Terus Habib nanya lagi nih, ma ra'yuka fi Jeddah? Ra'yun di sini tuh mufrad dan jamaknya itu araun yang artinya pendapat atau menurut. Aku udah bikin contoh lain dari yang ada kata ra'yunnya. Ini contohnya, ma ra'yuka fi hadzal dars? Bagaimana menurutmu pelajaran ini gitu. Ini kalau misalkan kita ngomong ke Ikhwan, berarti jawab bilangnya Maro Yuka. Tapi kalau ke Ahwat berarti Maro Yuki. Nah, Maro Yuki berarti artinya kayak bagaimana pendapatmu gitu. Bagaimana menurutmu fi Jeddah di Jeddah. Terus Harif jawab, Jeddatun Madinatun Kabiratun. Jeddah itu Madinah. Madinah itu mufrad dan jamaknya mudunun yang artinya kota. Kabiratun. Kabiratun itu artinya besar. Wadidduhu atau lawan katanya yaitu saghirah, kecil. Jeddatun madinatun kabiratun. Jeddah itu kota yang besar. Wajamilatun jiddan. Dan indah banget. Terus Habib nanya lagi, kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Kaifa itu artinya bagaimana. Taqdi ini domir anta dari fi'il qada yaqdi yang artinya menghabiskan. Tapi menghabiskan di sini bukan menghabiskan makanan. Al-waqt itu mufrad dan jamaknya awqatun yang artinya waktu. Jadi qadul waqt itu artinya menghabiskan waktu. Kayak di sini kan Sabit bilang ya, kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Bagaimana kamu menghabiskan waktu di Jeddah? Maksudnya dia tuh kayak kamu tuh di Jeddah tuh ngapain aja gitu. Di sini aku udah bikin contoh lain dari kalimat qada yaqdi. Qada itu al-utlata fi Dubai. Aku menghabiskan liburku di Dubai. Atau sama liburan aku tuh di Dubai gitu. Terus Harith jawab, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahar. Adhabu ini dari fi'il dhahaba yadhabu, domir anak. Dhahaba yadhabu itu artinya pergi. Dan lawan katanya roja'a yarji'u yang artinya pulang atau kembali. Adhabu aku pergi. Ma'al usrah bersama keluarga. Usrah itu mufrad dan jamaknya itu usarun yang artinya keluarga. Ila syati'il bahar. Syati'il bahar itu artinya pantai. Wajam'uhu dan jamaknya syawati. Jadi arti dari bagian yang keempat ini, kaifa taqdil waqta fi Jeddah?
bagaimana kamu menghabiskan waktu di Jeddah? Terus Harith jawab, adhabu ma'al usrah ila syati'il bahar. Aku pergi bersama keluarganya si Harith ini ke syati'il bahar, ke pantai. Terus Sabit nanya lagi nih, wa ila aina tadhabul an? Ila aina itu artinya kemana dan kemana. Tadhabu ini domir anta. Kalau tadi kan ini domir ana ya. Kalau ini domir anta. Wa ila aina tadhabul an, dan kemana kamu akan pergi sekarang gitu. Karena ini kan pakai fi'il mudhari ya. Jadi artinya akan pergi atau sedang pergi gitu. Al-an sekarang. Terus Harith jawab, adhabu ila Makkah. Aku pergi ke Mekah. Lil umrah, untuk umrah, wassalah, dan salat, fil masjidil haram, di masjidil haram. Terus pertanyaan terakhir dari Thabit ke Harith, kam tastagriqu rihlatu ila Makkah. Kam itu artinya berapa? Tastagriqu itu dari fiil istaghraqa yastaghriqu. Bima'na ya khudhu waqatan. Atau artinya tuh kayak berapa jam gitu. Berapa waktu yang diambil untuk melakukan suatu pekerjaan itu. Nah, tastaghriqu rihlah ila Makkah. Berapa jam perjalanan ke Mekah? Kurang lebih artinya seperti itu. Kemudian Harith jawab, tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Perjalanannya 1 jam kira-kira. Taqriban itu artinya ala nahwin qaribin. Kayak artinya itu sekitar atau kira-kira. Nah, alhamdulillah nih teman-teman. Aku udah selesai ngejelasin ke kalian hiwar yang ada di bab 11 ini. Sebenarnya di bab 11 ini ada kalau nggak salah 3 hiwar, tapi kita di sini ngebahas 1 hiwar dulu aja. Sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kalau ada yang belum paham karena aku ngejelasinnya kecepatan atau ketinggalan, boleh banget ditanya. Oke, mungkin kalian semua udah paham ya, atau mungkin malu karena bertanya di Zoom. Kalau misalkan kalian malu tapi ada pertanyaan, boleh banget chat aku di Instagram atau di WhatsApp. Mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau aku ngejelasinnya kecepatan atau kurang bisa kalian pahami. Aku minta maaf. Dan sebelum aku tutup, aku mau bilang terima kasih banget nih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu kalian untuk bisa hadir di kelas bahasa Arab pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga waktu-waktu kalian di bulan Ramadan ini bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Nah, tatim bihamdalah wa du'ai kafaratul majelis. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Barakallahu Bihamdika asyhadu an la La ilaha illa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.